China pemenang sebenarnya kudeta Myanmar, benarkah? Saat kehebohan kudeta militer Myanmar mereda, sudah jelas bahwa China akan menjadi kekuatan asing penerima manfaat utama dari penangguhan demokrasi di negara itu, menurut analisis Bertil Lintner di Asia Times. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan cepat mengancam akan menjatuhkan sanksi hukuman baru pada pembuat kudeta Myanmar, sementara Kementerian Luar Negeri China mengambil waktunya sendiri sebelum melontarkan komentar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin selama jumpa pers pada Senin kemarin setelah para anggota pemerintah sipil Myanmar ditahan mengatakan, China mencatat apa yang telah terjadi di Myanmar dan sedang dalam proses memahami situasinya lebih lanjut. Wang kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa semua pihak di Myanmar harus menangani perbedaan mereka dengan tepat di bawah konstitusi dan kerangka hukum agar stabilitas politik dan sosial dapat dipertahankan. Amerika Serikat di sisi lain mengecam kudeta sekuat mungkin dan mengecam para pemimpin militer baru Myanmar karena menolak keinginan rakyat. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebutkan penilaian pasca kudeta atas peristiwa itu akan memicu pembatasan tertentu terhadap pemerintah Myanmar. Tahun lalu Amerika Serikat memberikan 135 juta US dollar kepada Myanmar, tetapi sedikit dari uang itu yang benar-benar akan terpengaruh karena hampir semuanya diberikan kepada organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil yang tampaknya akan tetap mendapatkan bantuan. Biden sendiri akan terbatas dari setiap keterlibatan dengan para pemimpin kudeta militer yang berusaha mendapatkan dukungan real politik dari China. Sehubungan sumpah Biden berulang kali untuk menekankan upaya mendukung demokrasi dalam kebijakan luar negerinya. Seperti masalah sebelumnya di Myanmar, termasuk krisis pengungsi Rohingya dan dikritik keras di Barat, China kemungkinan besar tidak akan mengkritik pemerintahan militer baru Myanmar, bahkan jika arah dan kebijakan barunya sedikit merusak kepentingan dan proyek China yang sedang berlangsung di negara itu. Para pengusaha China mungkin resah atas masa depan komitmen yang telah dibuat dan kesepakatan yang telah dicapai dengan pemerintah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD penasihat negara Aung San Suu Kyi yang kini sudah digulingkan. China telah menyesuaikan diri dengan Suu Kyi dan partainya sebelum kudeta karena para pembuat kebijakan dan kelompok bisnisnya merasa lebih mudah untuk berurusan dengan mereka daripada militer nasional Myanmar atau Tatmadaw. Rezim militer Myanmar sebelumnya telah memulai reformasi tertentu yang bertujuan untuk lebih terbuka, khususnya bagi investasi barat, setelah transisi demokrasi bertahap yang dimulai pada pemilu 2010 untuk mengurangi ketergantungan negara pada China. Setelah Barat berpaling dari pemerintah Myanmar menyusul krisis pengungsi Rohingya di tahun 2016 hingga 2017, Suu Kyi tidak punya pilihan lain selain kembali mendekati China. Myanmar secara resmi bergabung dengan Inisiatif Sabuk dan Dalang atau BRI China ketika Suu Kyi menghadiri Forum Kerjasama Internasional di Beijing pada Mei 2017. Kedua negara kemudian menandatangani nota kesepahaman untuk bersama-sama membangun koridor ekonomi China-Myanmar pada tahun 2018 yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kerjasama bilateral dalam kerangka kerja BRI. Di antara proyek-proyek besar yang dipertimbangkan sebelum kudeta adalah jalan kereta api baru yang menghubungkan kota perbatasan China Ruili dengan Mandalay di Myanmar. Ada juga pelabuhan laut dalam yang dibiayai China di Kyakopyu di Teluk Benggala yang juga telah berfungsi sebagai titik akhir untuk jaringan pipa minyak dan gas yang menjangkau seluruh Myanmar dan mengalir ke provinsi Yunnan Selatan China. Oleh karena itulah China kemungkinan tidak akan mengambil resiko bahkan gangguan paling ringan dalam hubungannya dengan Myanmar yang penting secara strategis, menurut analisis Bertil Lintner di Asia Times.